Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang pandai-pandai dan hebat-hebat. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 3, subtema 3 kegiatan sore hari di pembelajaran 5 untuk kelas 1 SD dan MI. Dan sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, serta kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah dengan menghitung benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa, mampu mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak, serta mampu menentukan mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Setelah mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak, siswa mampu mengidentifikasi lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar, serta mampu menentukan lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar berdasarkan kumpulan benda yang dihitungnya. Melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kalimat menggunakan kosakata yang berhubungan dengan sore hari dan mengidentifikasi mampu membuat cerita berisi kalimat yang berhubungan dengan sore hari. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo berlatih. Yuk kita sama-sama baca ya. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Nah, jumlah mangkuk ada atau sama dengan 14. Coba kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumlah mangkuk 14 ya. Sekarang piring, di sini tertulis angkanya 16 ya. Jumlah piring sama dengan 16. Kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini ada gambar piring sama dengan 16 jumlahnya ya. Dan di kelompok ini ada gambar garpu sama dengan 16. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gambar garpu sama dengan 16. Di bawahnya ada gambar kelompok gelas ya anak-anak. Sama dengan berapa ini lambang bilangannya? Betul, 19. Gelasnya ada 19. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Jumlah gelas sama dengan 19. Nah, ini ada gambar kelompok sendok ya, gambar sendok. Di sini tertera angkanya adalah 20. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gambar sendok sama dengan 20. Nah, sambil memasak, Ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti. Ayo, bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya ya. Nah, di nomor 1, mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Coba. Nah, iya, sendok lebih banyak daripada piring. Mana yang lebih sedikit, mangkuk atau gelas? Yo, Nana masih ingat kan? Kalian lihat lagi gambarnya. Iya, betul. Mangkuk lebih sedikit dari gelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Peralatan apa saja yang sama banyaknya? Coba kalian lihat di gambar. Ya, peralatan yang sama banyak adalah piring sama banyak dengan garpu. Nomor 4, peralatan apa yang lebih banyak dari gelas? Ya, sendok lebih banyak daripada gelas. Sekarang nomor 5, peralatan apa saja yang lebih sedikit dari piring? Yuk, apa Nana? Coba kalian lihat lagi, piring berapa tadi jumlahnya? 16. Ada yang lebih sedikit? Ada ya, berarti mangkuk lebih sedikit dari piring ya. Sekarang nomor 6, tulislah satu bilangan yang lebih dari 13. Nah, berapa anak-anak? Ya, sesudah 13, 14 ya. Yang lebih dari 13, 14 bisa, 15 bisa, dan seterusnya ya. Nah, oke, kita lanjut. Satu bilangan yang kurang dari 19, berarti sebelum angka 19. Berapa anak-anak? Iya, boleh 18, 17, 16, dan sebagainya. Yang penting itu kurang ya. Berarti kita akan tulis 18 kurang dari 19 ya. Nah, tuliskan satu bilangan yang lebih dari 15 tetapi kurang dari 18. Tengah-tengah nih antara 15 dan 18. Berapa? Ya, 16 dan 17 ya. 16 lebih daripada 15 dan kurang daripada 18. Jadi gimana anak-anak? Ya, 16 lebih dari 15, 16 kurang dari 18. Nah, nanti kalian isi sendiri ya. Nah, sekarang kita beralih ke berikutnya. Ayo bercerita. Kalian urutkan gambar di bawah ini. Lalu susunlah cerita berdasarkan gambar yang kamu susun. Nah, ini ada di gambar nomor 1. Udin memakai handuk menuju kamar mandi, berarti Udin akan mandi ya. Nah, di sini Udin dan teman-temannya terlihat kotor ya. Nah, ini berarti sesudah main bola mereka terlihat kotor. Nah, ini Udin dan teman-temannya ketika bermain. Bermain apa, anak-anak? Bermain bola ya. Dan ini Udin sudah rapi memakai pakaian ya anak-anak. Nah, sekarang kita susun yuk. Nah, lihat anak-anak. Ini adalah gambarnya kita susun. Mana yang nomor 1? Iya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Ini ketika mereka main. Ini sesudah main, mereka kotor sekali ya. Ini kemudian Udin mandi. Ini sudah bersih kembali. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang kita lanjut.
Kita buat ceritanya. Udin bermain sepak bola bersama Benny dan Budi di sore hari. Mereka bertiga bermain hingga mengotori pakaian, wajah, dan rambut. Oleh karena itu, setelah selesai bermain sepak bola, Udin bergegas pulang untuk mandi sore. Setelah mandi, Udin bercermin dan merapikan bajunya. Nah, itulah cerita dari gambar yang kita susun tadi ya. Membuat mind mapping dari pembelajaran ini. Pembelajaran 5, kita sudah mengidentifikasi dan menentukan kumpulan benda lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Mengidentifikasi dan menentukan lambang bilangan lebih besar, lebih kecil, dan sama besar ya. Nah, tadi untuk bilangan kalian bisa menulis umpamanya 17 lebih besar daripada 15 ya. 15 lebih kecil daripada berapa anak-anak? 16 umpamanya. Contohnya seperti itu ya. Nah, inilah pertanyaannya ya. Nah, di ini ada yang kumpulan benda dan ada yang lambang ya. Berarti tulislah lambang bilangan yang lebih dari 13. Contohnya ya. Berarti 13 lebih kecil 14 umpamanya ya. Dan kalau lebih besar satu bilangan yang kurang berarti 19 kurang dari 18. 13 lebih dari 12. Umpamanya seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau yang ini tulislah satu bilangan yang lebih dari 15 tapi kurang dari 18. Kalian bisa isi misalkan 16 lebih dari 15. Tetapi apa anak-anak? Kurang dari 18. Nah, seperti itu ya, nanti kalian isi di sini. Nomor 1 dan 2 kalian sudah kita bahas bersama. Peralatan apa saja yang sama banyak? Nah, kalian lihat tadi di gambar ya. Ada apa? Yang sama banyak adalah gambar piring dan kelompok garpu. Berarti piring sama banyak dengan garpu ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah mengidentifikasi kalimat menggunakan kosakata yang berhubungan dengan sore hari dan membuat cerita berisi kalimat yang berhubungan dengan sore hari. Nah, ini ya. Kemudian disusun dan jadilah sebuah cerita. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa berlatih berhitung. Orang tua juga membimbing menentukan bilangan yang lebih banyak, lebih sedikit, dan bilangan yang lebih kecil ya. Nah, anak-anak dan orang tua murid silahkan bekerja sama. Terima kasih ya kepada orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya di pembelajaran ini. Tugas di rumah kalian kerjakan yang ini ya. Keduanya kalian urutkan gambar ini dan kalian susun ceritanya ya. Jika kalian menemukan susunan cerita dengan kata-kata kalian sendiri, itu akan lebih baik lagi. Nah, demikianlah pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 5, kegiatan sore hari untuk kelas 1 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pembelajaran berikutnya, pembelajaran 6. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.